Halo teman-teman semua, selamat datang di Xen Talks. Senang sekali bisa kembali bersama kalian dengan topik yang menarik nih dan penting untuk dibahas, yaitu keimanan di era digital. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yaitu narasumber pertama adalah Kak Sherly dan narasumber dua Kak Dilu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Ini topik yang sangat relevan bagi kita semua. Senang bisa berbagi di sini. Era digital memang penuh tantangan dan kesempatan yang beragam untuk kita, terutama dalam hal keimanan. Sebagai pembuka, saya ingin bertanya dulu nih, kalau bicara tentang keimanan di era digital, menurut Anda berdua, apa hal yang paling berubah dalam menjalankan keimanan kita dibandingkan di era sebelumnya? Menurut saya, hal terbesar yang berubah adalah akses kita terhadap pengetahuan agama. Dulu, kalau kita ingin belajar agama, mungkin harus ke masjid, menghadiri pengajian, atau bertanya langsung ke guru agama. Tapi sekarang, kita bisa mengakses berbagai kajian online, menonton ceramah di YouTube, atau bahkan mengikuti kelas agama lewat aplikasi. Ini memudahkan banyak orang untuk belajar agama, terutama mereka yang sibuk. Namun, di sisi lain, dengan banyaknya informasi yang tersebar, kita harus makin pintar memilah mana informasi yang benar-benar bermanfaat. Saya setuju, ada istilah yang sering saya dengar, yaitu kebanjiran informasi. Di era digital kita mudah sekali mendapatkan informasi, tapi kita juga mudah sekali salah arah kalau tidak pandai memilih sumber. Tidak semua yang ada di internet itu benar. Misalnya, terkadang ada pemahaman agama yang disederhanakan atau bahkan dipelintir, terutama di media sosial. Ini sangat berbahaya karena bisa menyesatkan orang yang kurang paham dalam agama. Banyak sekali informasi yang kita terima setiap harinya. Menurut Anda berdua, apa dampak dari banjir informasi ini terhadap keimanan seseorang? Dampaknya bisa positif dan negatif. Secara positif, banyak orang yang mungkin sebelumnya sulit mengakses kajian, sekarang bisa belajar dengan mudah. Banyak juga anak muda yang mulai tertarik mempelajari agama karena adanya media yang interaktif dan inovatif di platform seperti TikTok atau Instagram. Namun, dari sisi negatifnya ada fenomena yang disebut dengan fatwa instan. Banyak orang jadi berpikir bahwa segala pertanyaan bisa dijawab hanya dengan satu video atau satu kalimat singkat. Padahal dalam agama kita ada banyak hal yang memerlukan pemahaman mendalam dan bertahap. Iya, setuju. Dan yang lebih bahaya lagi adalah ketika informasi agama yang keliru menyebar tanpa kendali. Misalnya, di media sosial siapa saja bisa membagikan pemikiran atau opini tentang agama tanpa dasar yang kuat. Kadang, hanya karena seseorang memiliki banyak pengikut, mereka dianggap sebagai otoritas yang layak diikuti. Padahal pemahamannya mungkin saja kurang benar. Jadi disinilah pentingnya kita sebagai pengguna untuk tidak asal terima, tetapi tetap kritis dalam informasi tersebut. Penting sekali ya memilah sumber yang kita percayai. Apakah ada tips khusus nih dari Anda berdua agar kita bisa lebih kritis dalam menyikapi informasi agama yang kita temukan di internet? Ada beberapa cara. Pertama, kita perlu memastikan sumber yang kita ikuti itu kredibel. Kalau bisa, cari tahu latar belakangnya. Apakah mereka memiliki pendidikan agama yang cukup dan apakah mereka diakui oleh institusi agama yang resmi. Selain itu, kita bisa melihat apakah mereka sering berkolaborasi dengan ustadz atau ulama yang terpercaya. Karena ini bisa menjadi tanda bahwa mereka memang diakui di komunitas agama. Saya juga ingin menambahkan, jangan segan untuk berdiskusi atau bertanya kepada orang yang lebih paham jika kita merasa ragu. Salah satu kekuatan di era digital adalah kita bisa bertanya kepada ulama atau ustadz melalui media sosial atau aplikasi chat secara langsung. Banyak sekali organisasi atau lembaga keagamaan yang sekarang membuka jalur komunikasi dengan masyarakat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama. Bisa jadi solusi ya dengan bertanya langsung. Setidaknya kita mendapat jawaban dari sumber yang lebih terpercaya. Nah, sekarang kita berbicara media sosial. Menurut Anda, apakah media sosial ini bisa menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai agama? Menurut saya bisa sekali. Media sosial memiliki jangkauan yang sangat luas. Dengan satu unggahan, kita bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Banyak ustadz atau organisasi yang berhasil menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan menginspirasi banyak orang. Namun, media sosial punya tantangan.
seperti interaksi yang sangat cepat dan dangkal, yang bisa membuat pesan agama kehilangan esensi atau malah disalahartikan. Benar, ada istilah yang sering digunakan yaitu konten dakwah viral. Konten yang viral bisa bagus, tapi juga ada risikonya. Misalnya, ada ceramah yang diambil sebagian dan dipotong hanya beberapa detik, sehingga pesan aslinya tidak utuh. Ini bisa mengakibatkan misinterpretasi, tapi kalau digunakan dengan benar, media sosial memang bisa jadi alat dakwah yang efektif, seperti akun-akun yang membagikan konten agama dengan cara kreatif, seperti animasi, infografis, atau bahkan komik digital. Ini sangat menarik bagi generasi muda. Jadi menurut Anda, bagaimana cara terbaik menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai agama tanpa mengurangi makna atau esensinya? Kalau kita membuat konten dakwah, usahakan agar tetap jelas dan tidak terpotong-potong, sehingga orang yang melihat bisa memahami maksudnya dengan utuh dan hindari hal-hal yang sensasional atau provokatif hanya demi popularitas. Saya setuju. Selain itu, konsisten dalam menyampaikan pesan itu penting. Jika kita menggunakan media sosial untuk dakwah, usahakan untuk tetap pada prinsip-prinsip dasar agama dan tidak terbawa arus tren yang justru mengaburkan pesan agama. Tentu ada cara kreatif, tapi jangan sampai pesan utamanya hilang. Wah, luar biasa sekali nih pandangannya. Satu hal lagi yang ingin saya tanyakan yaitu, mungkin lebih ke fenomena kesalehan digital. Banyak orang yang memamerkan ibadah atau kebaikannya di media sosial. Apa pandangan Anda tentang hal ini? Ini topik yang cukup sensitif ya, menurut saya niat itu sangat penting. Kalau tujuannya memang untuk menginspirasi orang lain dan memberikan contoh yang baik, saya pikir itu tidak masalah. Namun, kalau sudah ada niat untuk pamer atau mendapatkan pujian, kita perlu berhati-hati. Karena di dalam agama, kita diajarkan untuk selalu ikhlas dalam beribadah, bukan demi pujian manusia. Saya setuju, tidak ada salahnya berbagi kebaikan, tapi kita juga harus selalu mengingat bahwa yang lebih penting adalah niat kita. Jangan sampai kita tergelincir dalam niat yang salah. Di era digital ini, menjaga keikhlasan memang jadi tantangan tersendiri, karena kita begitu mudahnya dilihat oleh banyak orang. Terima kasih nih Kakak atas pandangannya. Sebagai penutup, mungkin Anda berdua bisa memberikan beberapa tips praktis bagi pendengar kita tentang cara menjaga keimanan di era digital ini. Tips dari saya adalah untuk selalu introspeksi diri dan tidak berlebihan dalam menggunakan teknologi. Luangkan waktu untuk disconnect, seperti mematikan ponsel saat sholat atau membaca Al-Quran, agar kita bisa fokus pada ibadah tanpa gangguan. Saya ingin menambahkan, di era digital ini penting juga untuk selalu rendah hati dan terbuka dalam belajar. Jangan ragu untuk bertanya kepada orang yang lebih paham, dan jangan malu untuk kembali ke sumber-sumber yang lebih tradisional, seperti kitab-kitab agama atau ulama yang memiliki otoritas. Terima kasih banyak atas tips dan wawasan yang luar biasa dari kakak-kakak sekalian. Semoga diskusi kita kali ini bisa menjadi inspirasi dan panduan pendengar kita agar tetap teguh dalam menjalankan keimanan di tengah era digital yang penuh tantangan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman pendengar yang sudah setia mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa tetap menjaga keimanan ya teman-teman.